Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ya rabbana ala tazkiyati anfusina wa ala tadhhiri qulubina wa ala tashihi niyyatina wa inna ya rabbana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ukhshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita berbekal untuk ibadah, karena kita saat ini menuntut ilmu yang sekaligus menuntut ilmu itu sendiri adalah ibadah. Ibadah yang di dalamnya adalah bekal untuk bisa beribadah yang benar. Ibadah tanpa ilmu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadiri majelis ilmu adalah hal pertama dan utama yang harus kita perhatikan jika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bisa istiqomah di majelis ini, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, mudah mengamalkannya, dan semoga yang kita pelajari saat ini menjadi sebab kita bisa bersanding dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dengan kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai kepada faslun fi babil buka min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaih. Kita masih berada di bab tentang bagaimana orang bisa menitikkan air mata karena takut kepada Allah. Sesaat lagi menitikkan air mata karena rindu ridha Allah di surga nanti. Kerinduan yang menjadikan ia meneteskan air mata, rasa takut kepada Allah yang menjadikan ia meneteskan air mata, yang sebenarnya air mata adalah tanda dari ketulusan hatinya. Air mata yang sesungguhnya, bukan air mata dusta. Ada air mata dusta, kalau bahasa kita air mata buaya. Begitu mudah orang kadang untuk menangis, tapi bukan dari hatinya, karena memang dia seni, pandai seni nangis. Ada orang dikit-dikit nangis, bahasa Jawanya gembeng gitu ya. Jadi dikit-dikit nangis, cengeng. Tapi cengeng karena ingat akhirat, cengeng di saat ingat ridho Allah, rindu kepada Allah adalah cengeng yang diharap. Jadi ada cengeng yang rendah, cengeng yang tidak bernilai. Gak apa-apa nangis. Tapi di sini adalah cengeng, maksudnya mengingat akhirat, menyebut nama Allah, berzikir, menitikkan air mata. Itulah kemuliaan, kelembutan hati. Kita sudah sampai kepada hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Wa Ibni Umar, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar. Qala, beliau berkata, lamma ishtadda bi Rasulillahi waja'uhu, tatkala Nabi Muhammad sakit parah menjelang wafat beliau, karena beliau hampir 12 hari setelah itu tidak bangun di pembaringan. Di saat sakit beliau sangat, qila lahu fi sholati,
Ada yang mengingatkan Nabi Muhammad bahwasanya sekarang sudah masuk waktu sholat. Artinya diingatkan Nabi untuk sholat. Dan itu kebiasaan sahabat Nabi SAW termasuk Sayyidina Bilal bin Rabah. Kalau sudah dekat waktu sholat, nyamperin Nabi SAW untuk sholat bersama, berjamaah. Faqala, Nabi ternyata tidak bisa datang ke masjid. Dilihat ke lampu rumah beliau, para sahabat Nabi sudah pada menanti, tapi Nabi tidak mampu untuk keluar. Dalam kisah panjang, ternyata di saat Sayyidina Abu Bakar sudah mau memulai, Nabi Muhammad datang. Dan sholat di belakangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Nabi tidak keluar, lalu Nabi berkata, wahai kaum, suruh Abu Bakar agar menjadi imam. Suruh Abu Bakar agar menjadi imam. Wa qalat Aisyah. Aisyah itu adalah putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sangat tahu tentang keadaan ayahanda beliau. Di saat mendengar perintah dari Nabi untuk menyuruh Sayyidina Abu Bakar agar jadi imam, Siti Aisyah itu protes. Radhiyallahu anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Siti Aisyah. Protesnya gimana? Inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Abu Bakar itu orangnya cengeng, lembut hatinya, gampang menangis. Idza qara'a al-Qur'ana, kalau lagi membaca Al-Qur'an, ghalabahul buka, selalu dikalahkan dengan tangisnya. Sehingga kalau baca Al-Quran hampir tidak terdengar. Faqala, pun demikian Nabi mengatakan muruhu falyusalli. Sudahlah, suruh biar dia sholat. Ini termasuk diantaranya yang menjadi penguat pengukuh ahli sunnati wal jamaati, isyarat tentang pengganti Nabi SAW setelah wafatnya beliau. Ada perselisihan antara ahli sunnati wal jamaati dengan orang Syiah tentang pemimpin setelah Nabi SAW. Kalau orang Syiah memastikan bahwasanya setelah Nabi harus Imam Ali bin Abi Thalib dengan nas katanya. Tapi tidak ada nas seperti itu. Dan ahli sunnah pun mengatakan bahwasanya pemimpin setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, bukan dengan nas tapi dengan syura yang mereka lakukan. Mereka bermusyawarah. Jadi kepemimpinan setelah Rasulullah tidak ditentukan oleh Rasulullah. Sangat salah. Kalau ada yang mengatakan pemimpin setelah Rasulullah pasti harus Abu Bakar, salah. Pasti Imam Ali, salah. Kenapa? Tidak ada nas yang pasti. Akan tapi diserahkan kepada wa amruhum syura bainahum. Mereka untuk bermusyawarah. Dan orang-orang cerdas bermusyawarah akan mencari qarinah atau mencari tanda-tanda. Bermusyawarahlah mereka para sahabat Nabi SAW, sehingga yang dipilih setelah itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pemimpin yang sah setelah Rasulullah adalah Sayyidina Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian disusul Sayyidina Imam Umar ibn Khattab, Sayyidina Imam Uthman ibn Affan, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib adalah imam kita juga. Nah ini bukan hujjah yang disebutkan ini. Kalau Abu Bakar menjadi imam di dalam salat bukan hujjah kekhalifahan, bukan, salah. Ahli sunnah yang berlebihan itu bukan hujjah. Akan tapi dengan ini isyarat, bukan hujjah lalu nas Sayyidina Abu Bakar harus jadi khalifah, tidak. Karena sudah syura dan harus diterima. Dan Imam Ali ternyata urutan setelah Sayyidina Uthman ibn Affan. Wa fi riwayatin an Aisyah, ada satu riwayat lagi dari Siti Aisyah tentang keadaan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq yang suka nangis itu. Qultu, aku berkata, kata Siti Aisyah, inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar, idza qama maqamaka lam yusmi'in nas minal buka. Lam yusmi'in nasa minal buka. Kalau seandainya Abu Bakar nanti ya Rasulullah menggantikanmu untuk menjadi imam, Abu Bakar itu tidak bisa memperdengarkan suaranya karena kalah dengan tangisnya. Sudah dijelaskan begitu oleh Siti Aisyah, karena Siti Aisyah paling tahu tentang ayahanda beliau. Tapi pun demikian Rasulullah masih mengatakan muruhu falyusalli,
perintah Abu Bakar agar menjadi imam di dalam salat. Begitulah orang-orang dekat kepada Allah membaca Al-Quran dengan derai air mata. Nggak kebayang mereka ngakak-ngakak untuk baca Al-Quran. Sekarang musibah akhir zaman, kadang-kadang baca Al-Quran dibikin joget. Baca Al-Quran dengan gaya-gaya yang aneh, bikin orang pada tertawa Al-Quran. Para orang-orang besar, orang-orang saleh baca Al-Quran dibarengi dengan nangis. Kalau kita tidak bisa nangis, paling tidak kita beradab. Punya akhlak waktu baca Al-Quran, karena itu kalamullah. Kadang digait dengan Masya Allah, bikin orang tertawa dengan gayanya, perilakunya, melengking sana, melengking sini. Tidak menghormat kepada kalamullah. Tidak akan, hidayah tidak dikirim dengan cara semacam itu. Lihat, para orang-orang soleh membaca Al-Quran menangis. Imam Muhammad Al-Baqir kalau baca Al-Quran pucat. Baca hadis Nabi pucat wajahnya. Innamal mu'minun, itu orang mukmin yang sesungguhnya. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Menyebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibaca ayat Al-Qur'an tambah iman. Bukan tertawa, ngakak-ngakak, guyonan dan seterusnya. Beradablah dengan Al-Qur'an waktu membaca Al-Qur'an. Menangis. Dibarengi dengan tetesan air mata karena menghayati apa yang dibaca. Kalau itu neraka mereka takut dengan neraka, kalau itu surga mereka takut tidak bisa mendapatkan surga, tetap saja menangis mereka. Ayat-ayat dipakai guyonan. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, guru mulia, beliau paling marah kalau tiba-tiba ada orang mencuplik Al-Quran untuk guyonan. Masya Allah, itu tidak punya adab dengan Allah. Mencuplik Al-Quran untuk guyonan. Nah, inilah keadaan orang-orang besar. Membaca Al-Quran menangis dengan derai air mata. Subhanallah. Kemudian hadis berikutnya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Sejauh mana kita membaca Al-Quran. Paling tidak kita khusyuk dulu sebelum kita bisa meneteskan air mata saat kita membaca Al-Quran. Dengan adab yang baik kita renungi maknanya hingga kita bisa menitikkan air mata. Dan memang untuk bisa menjadi seorang yang ragiqul qalb, yang lembut hatinya, mudah menangis, ini adalah perlu kita menghidupkan renungan kita, menghidupkan hati kita untuk kita bertafakur, merenungi tentang dahsyatnya hukuman nanti di akhirat, begitu indahnya nanti surga, kemudian di alam barzah, dosa-dosa dan seterusnya. Sering menghidupkan hatinya dengan seperti itu, dengan bertafakur dan menghayati, maka hati itu akan menjadi lembut. Maka tangis itu mulainya dari situ. Enggak ada serta-merta orang itu menangis. Kematian seseorang tidak akan menjadikan seseorang menangis. Kecuali ada sangkut hati. Coba setiap ada orang menangis kita? Tidak. Tidak menangis. Karena apa? Tidak ada hubungan apa-apa. Tapi di saat anaknya menangis, ibunya menangis karena ada hubungan. Jadi perlu dilatih ini. Sambungnya hati ini. Kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada ridho Allah, rasa takut kepada hukuman Allah, terus diasah hati kita agar kenal itu makna. Sehingga dengan demikian maka hati itu bisa tiba-tiba ada terenyuh, bergetar terlebih dahulu. Getar di dalam hati lalu kemudian menjadikan anggota tubuh juga ikut bergetar, merasakan sampai yang namanya mata adalah anggota tubuh. Bisa mengucurkan air mata dari kerinduan yang ada di dalam hati tersebut. Jadi ini perlu latihan. Perlu latihan. Latihannya bukan latihan nangis, bukan. Yang dilatih hatinya itu dari sumber tangis itu, bukan dari mata ini kasih bawang juga keluar air mata nanti, bukan itu. Akan tapi dilatih dari hati. Baik. Wa an Ibrahim bin Abdurrahman lainnya, dari Ibrahim bin Abdurrahman ibn Auf, dari Abdurrahman bin Auf, dari Ibrahim anaknya. Anna Abdurrahman bin Auf, bahwasanya ayahanda Abdurrahman bin Auf itu radhiyallahu anhu utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Suatu ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu diberi makanan dalam keadaan puasa beliau. Menjelang buka dikasih makan. Faqala, di saat diberi makan itu berkata, Qutila Mus'ab ibn Umair. Telah terbunuh dalam medan laga Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Wa huwa khairun minni. Mus'ab adalah lebih bagus daripada aku. Orang yang lebih bagus dari aku namanya Mus'ab ibn Umair. Falam yujad lahu ma yukaffanu bihi. Waktu meninggalnya Mus'ab ibn Umair,
Tidak ada kain yang cukup untuk mengkafaninya. Illa burdatan, kecuali selembar kain. In ghutiya biha ra'suhu, kalau kepalanya ditutup, badat rijlahu, kakinya kelihatan. Wa in ghutiya biha rijlahu bada ra'suhu, kalau yang ditutup kakinya, kepalanya yang kebuka. Jadi kain yang tidak cukup untuk mengkafaninya. Sebelumnya kita harus tahu siapa Abdurrahman bin Auf. Orang yang dipilih oleh Allah kemudahan dalam urusan bisnis. Jadi datang ke Madinah. Beliau adalah orang muhajirin. Datang ke Madinah, bersahabat dengan salah satu orang ahli Madinah. Dan di saat seperti itu, ia mau dikasih duit oleh orang ahli Madinah itu. Ada orang ahli Madinah mau ngasih duit. Ternyata tidak mau. Saya tidak memilih duit. Pinjemi aku duit, aku pinjemi saya uang, tunjukkan pasar mana. Saya akan berdagang di pasar. Orang mulia itu. Akhirnya dipinjami dan berdagang di pasar. Dan ternyata menjadi orang yang sangat kaya. Jadi tangannya itu tangan berkah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sampai beliau berkata, kalau seandainya aku membalikkan bongkahan batu, pasti aku temukan di bawahnya itu emas sama perak. Maksudnya apa? Begitu mudahnya cari duit. Kalau ada barang dagangan datang miliknya Abdurrahman bin Auf itu 700 onta, 1.500 onta. Jadi orang kaya. Suatu ketika Nabi berkata kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman bin Auf, nanti engkau akan masuk surga itu dalam keadaan itu tertatih-tatih. Yang lain lari kenceng, kamu tertatih-tatih. Kenapa ya Rasulullah? Duniamu kebanyakan. Dunianya bah? Jadi orang kaya itu jalannya lambat. Hei orang kaya ini. Jalan lambat. Akhirnya saya termat. Tapi aku pengen cepat. Lepaskan hartamu. Setelah itu beliau jadi orang ahli sedekah. Sedekah nggak melarat-marat. Setelah itu apa? Dikatakan engkau paling cepat menuju surga dengan hartamu. Tapi tetap tidak melarat. Karena apa? Jatah sudah. Padahal kalau sumbangannya juga tetap banyak. Sumbangannya banyak, disumbangin tetap saja. Sumbangin tetap saja, dibantu untuk dakwah. Kalau wasiat untuk jihad berapa ratus dinar, berapa ribu dinar. Itu terus wasiat-wasiat untuk perjuangan. Tapi tetap saja. Perdagangannya tetap lancar. Karena kekayaan itu sudah jatah. Nggak ada orang melarat gara-gara sedekah. Kalau orang itu tiba-tiba sedekah jadi melarat bukan karena sedekahnya. Memang hari itu harus melarat dia. Biarpun nggak sedekah juga melarat. Banyak orang melarat, orang pelit melarat. Ternyata Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu tetap saja kaya. Luar biasa, tetap saja kaya. Jadi termasuk tergolong sahabat Nabi yang kaya. Beliau diuji oleh Allah dengan penyakit. Beliau gatal, ada gatal. Sehingga termasuk orang yang boleh pakai sutra ya beliau itu. Karena ada gatal di dalam. Dan di dalam perang, beliau sering berperang. Sampai salah satu perangan di perang Uhud, itu beliau, kakinya itu kena lawan sampai pincang, sampai masa tuanya itu, pincang. Kemudian gerahamnya juga jatuh, kena pukul lawan sampai tutur katanya itu berubah. Huruf-hurufnya tidak sempurna. Demi Nabi SAW. Kaya raya, sampai meninggal kaya raya. Tidak pernah kurang. Tapi paling cepatnya orang menuju surga dengan kekayaannya. Setelah dibilang paling lambat, ketakutannya. Menjadi dermawan luar biasa. Nah, ini kisahnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf hari ini. Yang kencang masuk surga. Kalau orang fakir cukup dengan sabar, cepat masuk surga. Tapi sudah fakir nggak sabar, sengsara tuh nasib tuh. Nah. Enakan sabar apa enakan sedekah? Yang benar. Ibu dapat duit 1 miliar, berapa kasihkan pondok? Mikir. Belum dapat, baru pura-pura. Mikir 200 Bu ya. Dikit banget. Nah, 300 buat modal mikir, belum dikasih. Baik. Semuanya sudah jatah juga. Ada orang diberi oleh Allah kesabaran. Akan meluncur masuk surga dengan cepat dia.
dengan kefakirannya. Ternyata orang kaya pun demikian. Dhahaba ahli duthur bil ujur. Para sahabat Nabi itu pada ngadu ke Rasulullah, orang-orang kaya itu enak ya kalau masuk surga dengan kekayaannya. Memang betul, orang kaya dengan kekayaannya bil ujur, dengan sedekah bisa membantu fakir, buat pondok. Orang kaya ternyata orang fakir pun bisa dengan berzikir, istiqomah, menjaga dari yang haram. Sudah fakir menjaga dari yang haram, sama nanti akhirnya Allah Maha Kasih. Nah ini Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, lihat, namanya Mus'ab ibn Umair itu orang fakir. Dan ini tawadhu'nya Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman bin Auf termasuk minal asyrati al-mubasysyirina bil jannati, termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah kalau mereka itu ahli surga. Allah. Diberi kabar gembira kalau beliau adalah termasuk ahli surga. Di antara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, termasuk Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah termasuk ahli surga. Tapi tawadhu'nya beliau mengatakan Mus'ab khairun minni, Mus'ab ibn Umair khairun minni, Mus'ab lebih bagus dariku. Padahal tidak. Dari pandangan orang lain Sayyidina Abdurrahman bin Auf lebih bagus daripada Mus'ab ibn Umair. Tapi beliau bertawadhu', Mus'ab ibn Umair lebih bagus dariku, nak. Allah ngomong kepada anaknya. Tapi ingat nak, waktu dia mati, dia tidak punya kain untuk menutupi dirinya. Enggak ada kain untuk mengkafaninya. Sampai kain kafannya itu adalah tidak cukup, sehingga kalau digunakan untuk menutup kepala, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke bawah untuk menutup kaki, kepalanya kelihatan. Kemudian kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Tsumma busita lana." Kemudian kau lihat nak, busita lana, Allah hamparkan untuk kita, lihat. Minad dunya ma busit. Lihat, Allah berikan kepada kita dunia. Kalau kita punya kain lembaran, puluhan ribu lembar, untuk membungkus ribuan orang pun bisa. Tapi Mus'ab, orang yang lebih bagus dariku ternyata, untuk menutup jasadnya saja tidak punya kain. Tapi kita nak, kita diberi oleh Allah kekayaan. U'tina minad dunya ma u'tina. Kita diberi oleh Allah kekayaan, lihat seperti Allah berikan kepada kita nih, kau lihat nak. Kekayaan Allah berikan kepada kita. Kemudian apa kata beliau? Ini loh indahnya orang kaya yang ahli surga. Qad khashina. Aku takut nak. Aku takut nak antakuna hasanatuna ujjilat lana. Aku takut nak jika ternyata kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadaku sudah didahulukan di dunia, kemudian di akhirat sudah tidak mendapatkan kebaikan lagi. Takut. Thumma ja'ala yabki hatta yatarakat ta'ama, hatta tarakat ta'ama. Kemudian beliau menangis lalu meninggalkan makan, tidak jadi makan. Karena ingat, takut bahwasanya ternyata kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini adalah bukan muqaddimah, adalah kenikmatan yang didahulukan, sehingga di akhirat tidak dapat lagi kenikmatan tersebut. Jadi begitulah orang-orang para kekasih Allah itu kalau diberi kebaikan di dunia itu mikir. Dan memang betul nanti di akhirat orang itu pada nyesel. Ahli surga itu nyesel, cuman nyeselnya bukan nyeselnya seperti ahli neraka. Orang kaya di surga itu ternyata melihat pangkatnya tinggi, orang fakir berkata, kalau seandainya hartaku aku habiskan di dunia sampai aku fakir, niscaya pangkatku tinggi lagi. Orang sehat yang rajin ngaji berkata, kalau seandainya aku dikasih sakit, aku akan tetap ngaji, maka aku akan tinggi pangkatku. Yang sudah banyak berinfak ternyata beliau berkata, kalau seandainya infakku lebih banyak lagi, niscaya aku akan lebih tinggi lagi pangkatku. Allah. Itu nanti di akhirat. Dan Sayyidina Abdurrahman ibn Auf menyadari itu semua. Allah memberikan kepadaku Masya Allah kekayaan. Dan tidak bisa dibendung itu. Dikeluarkan pun balik lagi. Sampai dikatakan ahli Madinah itu semuanya punya ikatan keuangan dengan namanya Abdurrahman bin Auf. Sepertiga dari ahli Madinah mendapatkan sedekah karena mereka orang fakir. Sepertiga dari ahli Madinah dipinjamin modal oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiga lagi adalah yang mendapatkan bagian seperti zakat dan yang lainnya. Atau hukukul kerabatnya. Jadi ahli Madinah itu semuanya mendapatkan hartanya daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kayanya itu bukan kaya main-main. Sudahlah paling kaya saat itu.
Tapi ternyata orang yang sangat takut sudah sedekah-sedekah, ternyata mengingat kenikmatan yang masih tersisa yang belum dikeluarkan. Dan masih kaya, dan memang begitulah jatah kekayaan. Beliau berkata, aku takut bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepadaku di dunia ini adalah kenikmatan yang sudah didahulukan sehingga di akhirat aku tidak mendapatkan lagi. Padahal apa? Beliau diberi kabar gembira kalau bakal masuk surga sudah. Beliau sudah diberi kabar gembira bakal masuk surga. Ini loh yang nggak ada jaminan surga, sudah Masya Allah. Ya kita ini loh nggak ada jaminan surga. Mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan? Dan yakini kalau dunia itu jatah sudah. Dunia itu jatah dan jatah dan jatah. Ada enggak orang pelit melarat? Banyak. Banyak. Padahal kok pepatah dikecil hemat pangkal kaya, tetap enggak kaya, bukan hemat pelit pangkal kaya, enggak ada. Justru kebalikannya tidak, dengan kedermawanan. Kebaikan yang kau berikan kepada orang lain maka ada hitungannya di hadapan Allah. Dan ketulusanmu itulah yang akan menjadikan kebaikan tersebut dikembalikan di dunia dan di akhirat Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kecukupan di dunia. Tidak ngerepotin orang lain tapi malah bisa berbuat baik untuk orang lain. Sehingga kita pun bisa menuju surga dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Nah inilah para kekasih-kekasih Allah merenungi tentang keadaan dirinya. Kenikmatan yang Allah berikan kepadanya ternyata menjadikan mereka nangis. Tidak menjadikan mereka lupa. Sementara banyak kekayaan itu menjadikan orang itu lupa kepada Allah. Seperti yang pernah dihadirkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari pada pertemuan yang lalu di Masjid At-Taqwa tentang nikmat. Minta ma min ni'mati 'alaika, termasuk kesempurnaan nikmat Allah yang diberikan kepadamu adalah ayyarzuqaka ma yakfika. Allah memberikan rezeki kepadamu yang cukup untukmu, yang mencukupimu. Wa yamna'uka ma yudghika, dan Allah menjauhkanmu dari sesuatu yang menjadikan engkau membangkang, menentang, kurang ajar kepada Allah. Jadi ada harta diberikan oleh Allah kepada seseorang, tiba-tiba dengan hartanya tambah jauh dari Allah. Ada atau tidak? Itulah orang yang sengsara. Tapi ada orang yang diberi oleh Allah harta kekayaan tambah dekat kepada Allah, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Makanya sekarang harta yang Allah berikan kepada kita itu apa ini? Kalau ternyata kemudahan rizki, harta yang Allah berikan kepada kita itu kok malah menjadikan kita jauh kepada Allah, itu artinya bencana. Tapi hakikat nikmat yang sesungguhnya ternyata dengan karunia yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita selalu ingat Allah, syukur, terima kasih kepada Allah. Berhati-hati untuk tidak menggunakan harta tersebut kecuali untuk yang Allah ridhai. Misalnya diberi oleh Allah mobil, dia berpikir aku harus menambah jadwal ngajiku. Siapa yang bakal ngenai kendaraan ini? Tidak boleh seenaknya semua orang. Tidak boleh untuk maksiat di dalamnya. Apa yang aku dengar di dalam mobil tersebut? Aku ingin sholat di atas kendaraan. Aku ingin bertikir di dalamnya. Terus rumah yang Allah berikan kepadaku, rumah megah itu untuk apa? Harus ada pengajian untuk menghormati orang, tamu dan seterusnya. Berpikir. Jadi kekayaan yang Allah berikan kepadanya tidak menjadikan dia lupa kepada Allah. Tapi ingat, termasuk bencana adalah dunia itu menjadi yamna'uka, dunia itu tamna'uka, yes, minallah, sampai kepada Allah. Sehingga menjadikan engkau lupa. Dan ini banyak orang. Dulu waktu melarat Masya Allah rajin beribadah kepada Allah. Ngaji, Masya Allah, berkumpul dengan tempat-tempat baik. Giliran mulai kaya sudah berkurang. Dan ternyata memang betul tuh orang kaya lebih banyak sibuk. Syaholatna amwaluna wa ahluna. Kalau orang nggak mampu itu Masya Allah pengajian kapan saja bisa. Pagi bisa, siang bisa, malam bisa. Duh. Tapi kalau orang kaya, aduh ini mau meeting. Ada janjian sama klien, ada lagi, wow, Masya Allah, orang kaya. Dan betul kalau di survei itu yang hadiri majelis-majelis ilmu, itu adalah orang kaya yang bisa dihitung jari. Sedikit sekali.
Berarti itu benar-benar nih harta itu akan menghalangi kalau tidak benar cara mengambilnya dan tidak sadar kalau itu akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita adalah orang yang cukup di dunia tapi tidak jauh dari tempat mulia. Naudzubillah, jauh dari tempat mulia. Enggak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini banyak orang yang ternyata diberi kemudahan oleh Allah. Mestinya diberi kemudahan malah jauh dari pengajian. Padahal di rumah tuh ada pembantu. Pembantunya 2, yang masak ada. Dulu waktu masak sendiri, nyapu sendiri, bisa ngaji. Tapi di saat punya pembantu ada yang nyuciin baju dan sebagainya, sudah setannya lebih banyak. Kawan bergaulnya sudah lain. Ya. Sudah sana, sini, dan jadwalnya sudah mulai berubah. Na'udzubillah. Maka siapa pun sadar. Kalau ternyata di saat Allah semakin memberikan kepada kita rezeki, kalau kita semakin jauh dari kemuliaan, hati-hati, itu adalah bencana dan fitnah. Kalau engkau turuti maka engkau akan jauh dari Allah dan menuju neraka Allah. Tapi yang ternyata diberi kemudahan oleh Allah rezeki kok semakin kencang ibadahnya, semakin rajin. Cobalah mencari duit itu 6 hari, berikan waktu seminggu sekali saja dengan keluarga untuk ngaji. Cuman biasanya berubah jadi rekreasi. Dulu gak pernah kepikiran rekreasi, itu gak pernah. Dulu waktu belum punya mobil tuh gak ada kepikiran, paling ya udah makan nasi bungkus di sawah sudah beres. Cuman dapat duit malah berubah ini. Gak ngaji lagi sudah. Apalagi pakai alat canggih. Lewat Android saja Bu ya, internet. Wah, kacau ini ya. Sudah ini tambah radio itu bukan untuk Anda. Radio itu bagi orang yang punya kesibukan, nggak bisa datang ke sini, itu radio. Internet bukan untuk orang Cirebon itu, internet untuk orang Sumatera yang mau denger itu. Karena langkah itu ada nilainya dan itu jihad. Baik. Nah ini kita perlu koreksi diri. Sampai kita bisa menangis kalau mikir itu benar. Ya Allah, diberi oleh Allah kenikmatan, ternyata aku seperti itu. Saat ini Abdurrahman bin Auf, di saat ingat Mus'ab ibn Umair dalam keadaan fakir, matinya dan fakir, padahal beliau adalah orang mulia. Loh saya itu gimana? Padahal dia sendiri ahli surga. Bagaimana aku? Bagaimana aku nanti? Takut ini adalah kenikmatan yang didahulukan oleh Allah di dunia, sehingga aku tidak mendapatkan di akhirat. InsyaAllah semakin rajin, bikin jadwal. Bikin jadwal yang khusus untuk ngaji, ketemu dengan orang-orang soleh. Bahkan sebagian orang yang bekerja, itu minta gantian sama temennya sip-sipan. Kamu ganti waktu saya ya, saya ingin nggak? Itu biasanya ahli surga yang gajinya sedikit. Tapi yang gajinya tinggi itu sudah susah. Alasannya macam-macam. Sudahlah, kita perlu sadar saja deh. Masih ada yang kerja pagi, sore, giliran ngaji, sip-sipan ganti deh, saya mau ngaji, gantian. Nah ya bukan pengen ngaji, carinya susah cari waktu. Padahal mereka sibuk bekerja. Tapi masih bisa menyisihkan karena apa? Allah selamatkan mereka. Sehingga jangan sampai dunia kita menjadikan kita lalai. Semuanya ayo berjanji dengan hati sendiri, ayo ngaji nomor 1. Ngaji nomor 1, kenal Allah dengan ilmu nomor 1. Baru setelah nanti itu kita berzikir, sholat dan seterusnya, buah daripada ilmu yang kita dapat. Sampai Sayyidina Abdurrahman bin Auf, di saat melihat keadaan si Sayyidina Mus'ab ibn Umair yang fakir, tidak cukup kain kafannya untuk dirinya, lalu beliau memikir dirinya yang kaya raya, beliau menangis. Sehingga makanan yang akan dimakan tidak jadi. Menangis rasa takutnya kepada Allah, menjadikan kenikmatan dunia hilang saat itu. Subhanallah. Sehingga bukan tidak makan selamanya saat itu. Kadang-kadang yang namanya rasa itu kan datang tiba-tiba ya. Kangen kita kepada anak kan tidak selamanya, begitu kan? Sesaat kangen, sesaat menangis, saat tidak. Ya begitu. Bukan orang nangis terus begitu, bukan. Sesaat kita menangis, mungkin di saat kita lagi makan, nangis karena anak kita di pondok, makan apa di sana. Nah begitu. Baik. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian ada hadis lain lagi. An Abi Umamah Sudi ibn Ajalani al-Bahili, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Laisa syai'un ahabba ilallahi ta'ala min katratain. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada tetes, 2 tetes. Tetesan apa itu? Wa atharainin, dan 2 bekas. Bekas. Yang pertama adalah qatratu dumu'in min khasyatillah. Yang pertama adalah tetesan air mata yang takut kepada Allah. Bukan air mata yang menangis karena suaminya umroh tadi, bukan. Kalau sudah suaminya mau pergi kerja nangis. Tidak tahunya ingat dosa belum bisa nangis, sih musibah. Ya bolehlah nangis kangen cinta, itu kan wajar. Cuman kalau tangisnya kepada Allah tidak ada, ini problem. Wa qatratud damin tughraqu fi sabilillah, dan air mata yang menetes saat perang di jalan Allah. Darah yang mengucur, muncrat di saat terluka perang di jalan Allah, itu sebaik-baik tetesan Allah. Akan menjadi saksi nanti di akhirat. Wa ammal atharani, adapun 2 bekas. Fa'atharun fi sabilillah, yaitu bekas di jalan Allah. Kalau di jalan kayak tadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf punya pincang. Pincangnya karena apa? Karena perang. Itu pinjangnya istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gerahamnya jatuh sampai lesannya itu, kalimat-kalimat yang diucap dengan lesan beliau itu menjadi berubah. Karena geraham yang jatuh waktu perang itu, gimana ya sakitnya ya? Gigi depan aja dicabut sakit pakai bius tuh. Dalam keadaan sehat berperang sampai terjatuh, dan Nabi pun pernah mengalaminya demikian, bahkan sampai pelipisnya Rasul retak. Ada bekas lukanya, luka bekas perang, kakinya bekas, pokoknya luka atau bekas dalam peperangan, itu sebaik-baik bekas. Cacat dalam peperangan. Ada sahabat Nabi yang tangannya hilang karena peperang, bangga dia di hadapan Allah, mulia karena tanganku hilang karena aku perang. Ada yang matanya sebelah, ada macam-macam dalam peperangan itu. Tapi tidak menjadikan mereka berkecil hati. Justru itulah sebaik-baik bekas, yaitu bekas peperangan. Wa atharun fi fariidatin min faraidillahi, dan bekas orang melakukan fardu-fardu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Misalnya bekas melakukan wudu, air wudu, atau bekas melakukan sholat, tempat-tempat yang kita gunakan untuk sholat. Ya, itu bekas. Jadi bekas bukan bekas yang dibuat-buat, bekas kadang-kadang. Bagaimana urusan jidat? Jidat yang berbekas bukan aib. Bisa saja orang karena sholatnya lama biar jidatnya berbekas. Tapi akan menjadi riak, super riak, karena tempatnya adalah paling kelihatan adalah kalau setengah digosok-gosok agar hitam. Riak, paling riak itu. Kalau digosok-gosok. Tapi kalau ada orang jidatnya hitam, jangan suudon. Mungkin dia termasuk orang khusyuk. Mungkin orang khusyuk. Mungkin orang khusyuk benar. Maka jangan kita suudon dengan orang yang jidatnya hitam. Cuman semuanya harus mengukur dirinya masing-masing. Kalau suluh sholat yang lembut nggak mau, pengen yang kasar sambil. Allah Maha tahu itu semuanya. Hitungannya di hadapan Allah. Tapi kalau bekas yang ada waktu kita sholat, kakinya anak pondok, ngapal lah istilahnya itu. Anak-anak yang ahli ibadah, sujud banyak ibadah, itu bekas-bekasnya itu adalah sebaik-baik bekas. Mungkin dipandang manusia kurang menarik. Dipandang manusia kurang menarik. Tetapi di hadapan Allah adalah mulia. Subhanallah. Bekas faridah. Bekas yang ada di badan kita, ataupun bekas yang kita tinggalkan. Saya menganggap termasuk ibadah itu hendaknya, apalagi yang fardu, yang sunnah, itu tempat yang kita gunakan untuk beribadah itu akan menjadi saksi kebaikan nanti di akhirat. Dia akan berucap, dulu hambamu ya Allah pernah sujud di atasku, dan seterusnya. Dan ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengambil hadis ini, itu yang pertama, qatratud dumu'in min khasyatillah, air mata yang menetes karena takut kepada Allah. Air mata yang menetes karena takut kepada Allah. Ini mulai kemarin sudah bicara tentang tangis. Tinggal kita bertanya, punyakah kita tetesan air mata karena takut kepada Allah? Tanyakan masing-masing.
pulang ke rumah masing-masing. Bagaimana di saat kita sholat sendiri di tengah malam, mengingat neraka, mengingat dosa-dosa kita. Pernahkah kita menitikkan air mata? Kalau tidak, nyatakan bahwasanya hati kita keras. Kalau hati keras, susah menerima kebenaran. Makanya mungkin sesaat kita jadi orang yang sombong, gampang tersinggung, ngedengki dan seterusnya. Baik, hadis Irbad bin Sariyah. Hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami. Wajilat minhal gulubu. Dengan nasihat Nabi menjadi bergetar hati. Jadi memang yang namanya ceramah itu yang diperlukan adalah sentuhan yang menggetarkan hati, bukan menjadikan orang tertawa. Lihat ini, pendidikan ceramah. Sesuatu yang menggetarkan hati, menghidupkan renungan, menghidupkan penghayatan itu. Wajilat minhal qulub, sehingga hati orang yang mendengar itu bergetar, dengar ceramah tentang akhirat, tentang neraka, tentang Masya Allah seksa dan sebagainya. Oh, hati bergetar. Itulah nasihatnya Nabi SAW. Dan warathatul anbiya, diberi oleh Allah lidah-lidah semacam itu. Kita mendengar beberapa ceramah para guru-guru, bergetar dengar. Kadang kalimatnya diucapkan sama yang diucapkan kemarin, cuman cara menyampaikannya itu. Dari hati yang tulus, hati yang nyambung kepada Allah, kita dengar pun ikut bergetar. Wajilat minhal qulub, hati menjadi bergetar. Wa dzarafat minhal uyun, dan menjadikan air mata menetes. Yang dengar bisa menangis karena ceramahnya, bukan tertawa ngakak-ngakak jungkir balik. Ada orang di majelis ceramahnya sampai perutnya di kepalanya di bawah, itu yang dengar tuh. Ajib, lucu. Ketawa sana sini. Kalau ada, semoga Allah mengampuni. Dan semoga Allah menjadikan suatu ketika ada kesadaran untuk dakwah yang benar. Kita perlu wasain dakwah itu yang ini Nabi SAW. Dzarafat minhal uyun. Dzarafat minhal uyun bagaimana? Air mata yang dengar itu bisa menetes. Dan itu bukan action. Tapi memang begitulah. Yang namanya hati kan perlu dilatih dengan sentuhan-sentuhan. Ada suatu ketika kalimat dibacakan oleh seseorang biasa saja, tapi dibacakan oleh orang lain ternyata bisa menangis. Topiknya sama, ceritanya sama. Akan tapi dibacakan oleh seseorang menangis. Nah, itulah kalau Nabi di sini. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pewaris Nabi pun hendaknya mengambil manhaj itu. Maka hindari dari kalimat-kalimat yang bakal mengeraskan hati. Sentuhan-sentuhan. Jadi kesadaran. Makanya di dalam menyampaikan ceramah sendiri, seseorang hendaknya harus ada metode. Nabi itu kalau menyampaikan ada aturan, ada cara. Sesaat begini, sesaat begitu, sesaat begitu. Maksudnya naik, turun. Kalau bahasa itu orang dibawa nyantai dulu, dibawa ke sesuatu yang ini, balik lagi senang. Itu adalah caranya Nabi SAW. Sehingga orang itu kebawa dalam kisah yang dihadirkan oleh Nabi, dalam ceramah yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan kalau Nabi berceramah tentang dahsyatnya hari kiamat dan sebagainya, para sahabat menangis semuanya. Menangis semuanya. Dan tangisnya tangis indah itu semua, karena semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Dan kita menemukan guru-guru mulia kalau sudah menyampaikan urusan-urusan akhirat itu menangis semuanya. Bahkan sampai yang jatuh pingsan. Ada. Karena terbawa oleh suasana. Dan memang perlu semacam itu untuk melembutkan hati. Agar terlatih dengan itu semuanya. Cuman hati-hati, jangan sampai menangis kita karena ada yang ikut menangis, ikut-ikutan nangis. Ada orang nangis ikut, nah. Pernah kita suatu ketika dengar lagi makan di daerah mana, Bandung atau yang di samping kita rupanya ada seperti itu. Cuman ada orang gerung itu. Bahasa Jawa itu gerung. Ya, pokoknya suara tangis itu. Rupanya ya memang membuat nangis itu. Bagaimana kita nangis bersama. Waktu itu sama, ada apa ini? Waktu itu ada satu motivator begini, tapi mengajak nangis. Tapi nangisnya karena ikut-ikutan nangis, yang lain nangis, ikut nangis. Kalau tidak nangis, latihan nangis, latihan nangis.
Bukan itu. Jadi nangisnya adalah dari hati yang di saat mendengar ceramah, sadar dia yang diomongin oleh ceramah terus penceramah. Menyadari itu adalah untukku. Mungkin ingat dia pernah berbuat dolim dengan saudara yang lalu menitikkan air mata. Mungkin dia termasuk durhaka pada ibunya, nitikkan air mata. Mungkin dia pernah dosa tersembunyi sana, dia ingat lalu menitikkan air mata. Kalau nangis tuh bisa saja pura-pura nangis, ikut-ikutan nangis tuh gampang. Ada orang nangis ikut nanti nangis juga itu. Coba aja. Bukan begitu. Tapi dari hati, karena mendengar tausiah, yang mengenal tausiahnya Nabi SAW. Maka dari ini, himbauan bagi para penceramah, hendaknya ceramahlah yang bisa menggugah hati, menggetarkan hati yang pertama. Yang kedua apa? Bisa menjadikan orang meneteskan air mata. Karena rindunya kepada surga, atau karena takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pernah datang riwayat-riwayat semacam ini, waqad sabaqa fi babin nahyi 'anil bid'ah, tentang larangan melakukan bid'ah pada bab-bab yang lalu. Baik, ini saja, semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita. Sehingga kita mudah untuk menitikkan air mata kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, air mata kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air mata takut hukuman Allah, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, bagaimana jika waridah atau warid dalam hati kita itu datang dari film-film religi atau apa yang menyentuh hati, dan sehingga itu sampai bisa hati menangis. Gimana itu? Bagus enggak? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya menyampaikan pertanyaan, saya mohon maaf Buya. Suami saya telah meninggal dunia 2 minggu yang lalu. Mohon diarwah Buya agar beliau diberikan nikmat kubur. Nama Abdul Rauf bin Muhammad Akhyar. Tepatnya pada tanggal 12 April 2015 bertempat di Desa Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya mohon disampaikan Buya permohonan maaf atas nama almarhum agar didoakan beliau diberikan nikmat kubur. Yang akan saya tanyakan Buya, di desa saya ada bangunan musola, sedangkan almarhum waktu itu tidak ada di tempat atau tidak ada di rumah, berada di lain desa yaitu di rumah anak gitu. Waktu dalam pembangunan musola, sebagai keluarga sudah menyumbang, ya sudah menyumbang itu maksudnya sebagai keluarga. Tapi waktu sebelum meninggal, saya pernah ngobrol sama almarhum, katanya saya mau menyumbang 500.000 nanti di musola. Tapi sebelum menyumbang, beliau sudah dipanggil ke rahmatullah terlebih dahulu. Seterusnya, apakah benar Buya, sebagai keluarga sebelum 40 hari almarhum itu tidak boleh kemana-mana.
Mohon penjelasan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah film. Film itu sebetulnya inovasi dan pengembangan dari apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu tentang kisah, cerita. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh untuk menyentuh hati dengan cerita. Sehingga ditulislah cerita Nabi SAW, cerita para orang soleh, manakib dan sebagainya. Jadi film, drama, atau apapun itu sebetulnya pengembangan daripada kisah atau bercerita. Dan cerita menggugah hati. Akan tapi ketahuilah, di dalam membuat cerita sendiri tentunya ada aturannya. Kalau cerita yang saya sampaikan maka tidak banyak tuntutan. Hanya dituntut kita tidak menceritakan sesuatu yang jorok, haram, dusta, fitnah dan seterusnya. Tapi cerita yang menggugah, selesai. Tapi di saat melibatkan yang lainnya, maka tentu urusan saya dengan orang lain ada aturannya. Film-film Islami, tak taunya apa, di situ gambarnya boncengan suami istri, tapi bukan suami istri, ya haram waktu main filmnya itu. Makanya kita perlu membuat film. Al-Bahjah harus punya produk film, tapi yang syar'i. Penayangannya pun syar'i dengan televisinya yang syar'i. Nah ini, sebab ini tidak cukup film itu membuat film, itu maka harus nanti ada referensi. Referensi sebelum pembuatan film, atau namanya penasehat atau mustasyar atau apa saja terserah, atau marja'iyah kalau dalam bahasanya. Jadi nanti dalam membuat film itu harus ada orang yang dipatuhi ulama, bukan seorang sutradara. Sutradara dan penulis naskah dia membuat. Akan tapi perencanaan sutradara ini harus dikonsultasikan dengan ulama. Boleh enggak begini caranya, ini pemerannya, ini terus ini. Kalau sudah sang kiai mengatakan, oh boleh lakukan ini, sesuai pemerannya dengan benar. Pelaksanaannya pun dengan benar. Setelah selesai disodorkan ke kiai. Jadi dewan pensensor filmnya itu bukan dewan sensor film yang saat ini macam-macam film tetap keluar, bukan. Harus kiai, kalau dia mengatakan, oh ini ada yang kurang benar dan sebagainya, pinggirin. Itu perlu kita film Islami itu nanti. Kita harus membuat. Nah ini jangan dianggap hal semacam itu semuanya haram. Cuman umumnya film adalah nggak karu-karuan. Tapi apalagi zamannya termasuk film anak-anak kecil dan seterusnya, yang menggugah hati, mengajari mereka sholat. Nggak beda dengan film kecil tentang sholat, bagaimana anak bakti ke orang tua. Buat film anak-anak kecil. Tidak terlarang, tidak haram. Jadi film itu jangan dikatakan mutlak haram. Makanya bintang film pun tidak semuanya hina, asalkan niatnya benar. Makanya kita perlu merekrut bintang film yang takut kepada Allah. Pemeran yang bagus. Memeran tentang kisah perjalanan seorang yang berbakti kepada orang tua. Kisah perjalanan orang yang memutus tali persaudaraan. Kita harus membuat yang semacam itu. Bukan cerita yang ngaco itu, cerita picisan itu yang nggak karu-karuan itu ya. Apalagi di Indonesia itu ditakut-takuti hantu segala macam, kuntilanak, gedruwo, gombel itu, aduh paling banyak hantu di Indonesia itu. Bukan itu. Sudah begitu hantunya tidak menakutkan lagi, karena apa? Nggak pakai baju terus. Problem itu. Orang senang nonton itunya, naudzubillah, itu haram. Jadi zatnya film sendiri tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang haram. Karena apa? Itu adalah bentuk pemaparan sebuah kisah. Ada masalah surah, gambar yang diharamkan itu masuk bab sendiri, bukan bab itu. Karena surah di dalam Al-Quran itu kalau kita kepada sebab urutnya hadis, ada namanya tangkihul manat. Apa yang dimaksud daripada surah yang ada dalam hadis Nabi, ini pembahasan sendiri. Bukan membahas masalah ini. Jadi kita perlu membuat film yang islami, yang syar'i, yang menjadikan kita kenal Allah, dan caranya pun juga mengenalkan kepada Allah. Kisah kemesraan seorang suami istri atau itu pun tidak boleh taparkan mulai dari dia sendiri adalah suami istri, kalau harus pegang tangan halal. Tapi bukan berarti dipamarkan dengan sesuatu yang menjadikan orang tergugah syahwatnya. Bukan begitu. Sekarang sudah bukan suami istri lagi, pacaran, gugah syahwat segala macam. Waduh, nggak benar. Nontonnya sudah haram itu. Bagaimana dikatakan syar'i? Baik, kita kembalikan kepada zatnya film itu sendiri. Kalau film dibuat secara syar'i dan memang ada bimbingan yang benar, menggugah hati, bisa dilihat, ditonton. Seperti film tentang Sayyidina Umar bin Khattab misalnya, tentang Salahuddin Al-Ayyubi yang benar, tapi bukan tentang Raja Sulaiman yang palsu baru-baru ini itu. Raja Turki.
Tapi ada film-film tentang Muhammad Al-Fatih. Itu yang menggugah itu. Akan tapi ingat, hal-hal semacam itu bukan sesuatu yang terlarang asalkan di situ tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariah. Termasuk tidak ada aurat yang dibuka. Biarpun di film lihat, kadang-kadang berlebihan ini. Fatwa-fatwa picisan. Ya kalau ngelihat gambar porno di film mah enggak apa-apa kan bukan sesungguhnya. Ini paling kurang ajarnya orang tuh. Mengajari orang untuk menonton film porno nanti itu. Sama yang terlihat aurat sama. Karena apa? Yang menjadi masalah adalah membangkitkan syahwat kita itu. Menggugah syahwat, itu yang bermasalah. Apa kok kurang jelas ulama mengatakan, kalau engkau melihat tembok, kalau bangkit syahwatmu, jangan dilihat tembok itu. Tembok. Bohong kalau ada orang lihat gambar porno, gambar telanjang, lalu tidak bangkit syahwatnya. Mungkin dia sudah gila. Mungkin dia sudah gila dia. Masih ada fatwa yang aneh-aneh. Kan hanya untuk membangkitkan syahwat suami istri. Saya nonton berdua dengan istri saya. Iya kamu dengan istrimu, tapi yang kau tonton gambarnya siapa itu? Jadi, baik ini saja ya. Jadi masalah film adalah seperti hal yang lainnya. Asalkan film itu syar'i dan betul-betul sesuai dengan syariat, boleh ditonton di tempat. Kemudian tempat menontonnya pun demikian. Sekarang gara-gara film Islami itu Bu Haji itu kenal gedung film. Ini kan kacau jadinya. Berbondong-bondong di Cirebon misalnya. Misal itu tidak sesungguhnya. Gara-gara film Islaminya Ustadz siapa misalnya. Misal itu tidak sesungguhnya. Nggak usah dibawa kemana-mana. Karena kita orang Cirebon paling enak ngomong Cirebon. Kalau yang lain nggak jauh. Contoh. Gara-gara film Islami itu. Kita masih ingat tidak pernah kenal namanya gedung film. Kecuali zaman kita suruh nonton G30 SPKI. Akhirnya tahu gedung film. Anak kampung suruh pergi ke gedung film. Setelah pulang anak-anak pada bilang bagusan sebelum G30 SPKI-nya. Ada ekstranya dulu kan, bagusan itu. Bagusan film ekstranya. Akhirnya pengen nonton selain film G30 SPKI-nya. Ayo, itu kan wajib nonton anak desa. Kita tidak ngerti masuk gedung film apa ini. TV gede. Sehingga karena orang kampung pengennya nonton yang paling depan ya mabuk. Begitulah ya, dirusak dengan kayak gitu. Dia sekarang, biarpun film syar'i, film dakwah, film apa, tapi tempatnya sendiri harus diperhatikan. Tempat terhormat atau tidak terhormat. Tapi sekarang fasilitas sudah luar biasa, ada televisi dan sebagainya. Mungkin film yang kita maksud adalah untuk mewarnai televisi, bukan masuk gedung-gedung khusus yang gelap pasti dimatikan laki perempuan. Sehingga itu anaknya Pak Haji pun yang semula tidak boleh nonton film, akhirnya dijemput sama pacarnya boleh karena nontonnya film Islami, bubar semuanya itu. Iblis masuk gedung film. Hati-hati semuanya. Yang namanya setan itu menjerumuskan dengan halus, pintar, cerdas. Baik. Kemudian pertanyaan ibu selanjutnya. Semestinya ibu tidak usah ngaji hari ini karena ibu masih masa iddah. Jadi datangnya ibu ke sini adalah maksiat. Semoga Allah mengampuni ibu. Ya, ibu dengar radio saja, apalagi daerah sana akan dengar radio. Seorang wanita ditinggal suaminya tidak boleh keluar. Ditinggal suaminya, bukan dicerai. Ada ustadz salah. Dicerai nggak boleh keluar katanya. Kalau dicerai mah tetap boleh. Ditinggal suaminya mati, meninggal. Maka dia harus menanti 4 bulan 10 hari. Tidak boleh berdandan, tidak boleh keluar. Boleh keluar kalau mendesak. Misalnya nggak ada yang belanjakan ke pasar, belanja dok ke pasar. Atau di rumah nggak ada teman terus ketakutan sepi, boleh kumpul. Apakah di pengajian atau apa? Baru, tapi kalau di rumah masih ada teman dan sebagainya, hendaknya di rumah ibu. 4 bulan 10 hari. Biarpun semangat ngajinya ibu tinggi, jangan dilanggar Allah. Jadi semua itu namanya masa ihdad, masa iddah, masa penantian seorang wanita yang ditinggal suaminya wafat, maka hendaknya dia melazimi rumahnya untuk menjaga kehormatan seorang suami. Jadi nggak usah ngaji ibu, dengar radioku. Hari ini pun pengajian bisa didengar di sana. Sampai kapan? Sampai selesai masa penantian tersebut. Baik ya, ini ibu. Semoga Allah menjaga. Tapi ibu karena tidak tahu dimaafkan insyaallah. Cuman hal yang demikian ini harus diketahui. Tapi juga jangan salah faham. Harus diketahui. Tapi sebagian ada ustadz mengatakan habis dicerai sama suaminya, ini ustadz, tidak tahu ustadzah juga mungkin kadang-kadang aneh. Habis dicerai oleh suaminya apa? Loh kamu kok keluar? Ini kayaknya salah baca. Ada ini, dengar nih. Bukan di Cirebon tapi. Nggak enak kalau ngomong Cirebon. Ada satu ustadzah ngomong begitu katanya. Habis dicerai sama suaminya dimarahi. Bahkan suruh ngulangi lagi.
iddahnya. Loh, ada ngulangi lagi. Kok ada qadha? Suruh ngaji lah. Jangan begitu, jangan seksa orang. Baru orang yang meninggal dunia saja itu harus melazimi tempat tinggalnya, tidak boleh keluar kecuali hajat yang mendesak, berobat. Tidak ada yang mencari nafkah kecuali dia boleh ke pasar hanya untuk mencari nafkah. Misalnya tulang punggungnya adalah suaminya. Gaji sehari, makan sehari. Suami meninggal tidak punya duit, makan apa? Maka istri boleh bekerja saja untuk itu saja. Karena nafkahnya dari situ. Nah, jelas ya. Tapi kalau sudah ada yang mencukupi, tidak boleh. Dan itu pun hanya sebatas aja kerja, bukan habis kerja jalan-jalan keliling, nggak boleh. Dan kalau patuh dengan syariat, Allah akan muliakan Anda. Tapi juga jangan salah paham. Sampai tadi itu, ini kenyataan ada di Cirebon. Sampai orangnya lapor, Buya, katanya iddah saya batal, nggak sah karena saya keluar ngaji. Loh kenapa? Saya dicerai suami saya, kata ustadz atau ustadzah, saya itu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ngapain, nggak boleh dandan. Cerai satu dianjurkan tetap dandan, yang cantik barangkali rujuk balik lagi itu. Salah paham itu. Cerai 1 sama 2 itu tetap dianjurkan cantik, barangkali setelah itu suaminya batalin. Masa iddah ini kalau memang salah paham itu problem betul. Sudah itu fatwa keras lagi, ngolokin orang kadang-kadang problem ini. Ya, baik insyaallah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Kemudian masalah semoga Allah mengampuni suami karena istrinya solehah senang ngaji. Adapun kesalahannya datang ke sini karena tidak tahu. Baik. Kalau ada orang awam tidak tahu maka yang disalahkan ustadznya. Jangan disalahkan orang berarti saya ngajari apa, kan begitu ya. Berarti saya yang salah, mohon maaf. Biarpun mungkin karena ibu kurang dengar juga mungkin. Sering di sini ngomongnya, barangkali juga. Baik, insya Allah. Adapun masalah apa yang dijanjikan sama suami, jika pasti bahwasanya kalau aku mati nanti berikan 500.000, maka itu namanya bab wasiat. Tapi kalau dia ngomong duitku 500.000 akan saya berikan untuk masjid, maka nadar harus dipenuhi. Maka paling hati-hati ibu, karena itu bisa saja kalimat yang diucapkan oleh seorang suami bisa saja dia itu adalah masuk bab nadar. Waktu ngomong bahasanya apa? Aku akan jadikan atau aku akan menjadikan duit 500, aku akan memberi 500.000 untuk diomongkan ke suami musalla. Maka harus diberikan pemberian waktu di dunia, waktu hidup. Mungkin berjanji kalau saya mati tolong sumbanglah ke masjid 500.000, namanya wasiat. Jika orang tersebut punya peninggalan lebih, asalkan 500 itu tidak sampai sepertiga, tidak melebih dari sepertiga, misalnya duitnya masih ada 2 juta, berarti 500.000 kan cuma 1/4. Maka 1/4 itu 500 itu harus diberikan semuanya. Jadi seperti itu ibu ya, ambilkan uang 500.000 untuk musala tersebut. Apakah di saat jatuh nadar atau jatuh, kalau ibu punya duit. Kalau tidak ada duit, suami tidak meninggalkan apapun ya. Karena suami tidak meninggalkan apapun, ya sudah. Tidak wajib bagi siapapun dipaksa untuk bayar utangnya orang yang telah meninggal dunia. Hanya kebaikan ibu saja. Tapi kalau meninggalkan, ambil dari peninggalan itu semuanya. Dan tidak boleh diwaris kecuali nazar, utang kepada Allah. Jadi kalau orang mau membagi waris itu setelah 5 hal. Ada orang meninggal dunia punya anak mau dibagi waris. Waris itu baru dibagi setelah urutan kelima. Yang pertama utangnya kepada Allah, nazar, kafarah, fidyah dan seterusnya. Utang kepada Allah. Yang kedua adalah utang kepada manusia. Kalau tidak dibayar utang kepada manusia lalu bagi waris, haram dan dosa. Yang ketiga adalah urusan zakatnya. Yang keempat wasiat-wasiatnya. Wasiatnya apa? Wasiat pun ditanyakan kepada ulama, tidak semua wasiat harus penuhi. Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah. Baru setelah itu dibagi warisnya. Dan itu bisa saja masuk bab nadar tadi, karena mungkin semuanya ngomong, aku punya duit 500.000 itu aku berikan kepada musalla, maka wajib dikeluarkan 500.000. Tapi kalau dia ngomong kalau aku mati berikan 500.000, namanya wasiat, tetap harus dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini saja insyaallah karena waktu. Ada pernikahan? Setelah akad nikah masih ada obrolan, bagi yang pengen ngobrol dipersilahkan. Para tamu dari jauh yang pengen ketemu, salaman bisa setelah majelis ini. Pengecoran tahap pertama Wanasaba Kidul. Pelaksanaan Selasa 28 April. Kapan itu? Besok Selasa ya? Banyak
tenaga relawan, butuh tenaga relawan yang banyak. Ngecor ya, di Wanasaba ngecor hari Selasa nanti. Material belum ada. Wah ini hebat ini. Setelah datang orangnya nggak ada material, masih material dulu, baru orangnya. Pasir cor kurang 4 ya. Dam truk ini sedikit, batu split kurang 5 dam truk, pasirnya kurang 4 dam truk, batu splitnya kurang 5 dam truk, semennya kurang 50, kecil ini keluar dari sana sudah ada yang nyambut, jangan khawatir nih kalau cuman segitu aja ya. Ini Al-Bahjah sana, Al-Bahjah yang ada di luar di pinggir sana, setengah kilo dari sini itu Al-Bahjah Putri nanti ya, Wanasaba ya, dari situ enteng ya. Baik. Taib, ya, insyaallah seperti itu. Hari ini ada akad nikah, mohon disaksikan. Pengajian Umi jangan lupa, majelis Umi, majelis Habib Zaki setiap malam Senin nanti malam. Kemudian SDIku peresmian nanti sore, SDIku 2, SMPku 2 yang ada di Buyut peresmian nanti sekaligus Isra Mi'raj. Kemudian juga kajian Umi siang ini di pesantren ini jam 1 siang ya. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, urusan dunia kami dan akhirat kami. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Siapapun yang datang ke tempat ini dengan dosa sebanyak apapun, maka kami mohon ampuni mereka. Ya Allah, yang datang dengan masalah seberat dan sebesar apapun, ya Allah selesaikan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Dan kebaikan di dunia yang Kau berikan kepada kami, jangan menjadikan kami lupa akhirat. Akan tapi jadikan kami selalu ingat akhirat, bahkan akan menjadikan dunia sebagai tangga menuju akhirat-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami kecukupan urusan dunia kami untuk bekal kami menuju-Mu ya Allah. Ya Allah, dan siapapun yang telah Kau mudahkan urusan harta mereka, rizki mereka, kekayaan mereka ya Allah, jangan sampai mereka menjadi orang kaya ahli neraka, tapi kami ingin mereka adalah orang kaya ahli surga. Ya Allah, lipat gandakanlah rezeki mereka dan mudahkan mereka berbuat baik dengan kekayaan mereka. Kami mohon ya Allah, semua yang datang ke tempat ini, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, yang menjadikan mereka semakin dekat kepadamu, mudah mengamalkan ilmu dan terimalah dan mudah mengamalkannya, dan terimalah amal kami. Kami mohon ya Allah, semua yang berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Baik yang berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau berjuang dengan pikiran mereka, atau berjuang dengan panjatan doa di tengah malam, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat ya Allah. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, kebaikan untuk diri mereka dan keluarga mereka. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kabulkan hajat kami Allah, hajat dakwah kami Allah, dan hajat pribadi kami, dan Engkau sungguh Maha tahu ya Allah. Kami semuanya punya hajat masing-masing ya Allah, kabulkan hajat kami dan jadikan hajat kami itu adalah hajat kemuliaan ya Allah. Dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah, lembutkan hati kami sangat keras ya Allah. Hati kami sangat keras ya Allah, jarang bergetar di saat mendengar namamu disebut. Hati kami jarang bergetar di saat Al-Quran dikumandangkan. Hati kami belum bisa menghantarkan, hati kami belum bisa menjadikan air mata kami menangis ya Allah. Hati kami sangat keras ya Allah. Maka kami mohon ampuni kekerasan hati kami ya Allah. Ampuni kekerasan hati kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala kemaksiatan yang mengeraskan hati kami. Dan ampuni dosa kami, jangan Kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, dan panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon anak-anak kami, jaga mereka, lindungi mereka
berikan bimbingan kepada mereka. Jangan sampai ada di antara kami Allah punya anak yang menjadi sebab masuk neraka. Jangan sampai ada di antara kami punya anak ahli neraka, kami ingin anak-anak kami menjadi ahli surga. Ya Allah, muliakan kami dengan anak yang soleh, yang dibanggakan oleh kekasih Ibu Nabi Muhammad. Dan seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Maka kami mohon jauhkan kami dari dengki dan dendam serta benci ya Allah. Dan kami mohon jika ada orang berbuat zalim, berbuat salah kepada kami, maka kami mohon ampuni mereka. Jangan kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka, hati kami Allah, agar kami tidak mendendam kepada siapapun. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus, orang-orang ikhlas yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Orang-orang tulus, orang-orang ikhlas ahli surgamu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan golongkan kami bersama mereka, dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.